Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Iya. Bagaimana dengan keadaan kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Bagaimana dengan jaringan anak-anak Ibu? Lancar, Bu. Lancar. Iya, terima kasih ya. Jadi selama pembelajaran ini, pada saat Ibu nanti menyampaikan materi, kalian di-mute speakernya. Terus kalau yang nanti yang menjawab pertanyaan dan yang bertanya, speakernya di-unmute. Nah, oke, sekarang dibuka dulu speakernya. Lanjut kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajarannya. Leto, silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu. Leto, pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Leto yang sudah membacakan doa pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, ya, Ibu akan memberikan motivasi dan semangat kepada kalian akan tetap selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran dari ini meskipun kita belajarnya jarak jauh, apalagi nanti tanggal 1 kita sudah melaksanakan THB. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, sebelumnya Ibu akan mau cerita sedikit dengan kalian. Ya, pasti kalian tentunya tahu dengan Kobus yang ada di Jalan Hutan Wisata Baning. Tahu, Iya, Bu. anak-anak Ibu hebat semuanya. Nah, pengelolanya itu adalah seorang pastor yang bernama Pastor Mensen, berkewarganegaraan Belanda. Nah, dia berada di Indonesia mengelola pengrajin-pengrajin tenun ikat. Nah, dia sebagai ketua yayasannya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan KD yang akan kita pelajari ya. Nah. Di sini kita akan membahas KD 3.2 yaitu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan dengan indikator pencapaian kompetensi ada 4. Di sini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, serta mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran ada 5 ya. Yang pertama, dengan bimbingan guru, peserta didik mampu membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setelah melihat tayang gambar pada poin ini, peserta didik mampu membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan cermat dan teliti. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis status kewarganegaraan seseorang berdasarkan asas-asas kewarganegaraan dengan teliti melalui media PPTX yang ditampilkan oleh guru. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dengan cermat dan teliti melalui media PPTX yang ditampilkan oleh guru. Yang kelima, dengan bimbingan guru, peserta didik menyaji dan mengkomunikasikan hasil data dan informasi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia dengan percaya diri. Nah, Ibu harapkan setelah kalian belajar materi ini, nantinya kalian mampu membedakan mana yang disebut dengan warga negara dan bukan warga negara, penduduk dan bukan penduduk. Terus kalian juga mampu
menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan berdasarkan asas-asas yang dianut oleh negara kita, yaitu berdasarkan asas ius sanguinis. Dan ketika melihat terjadi kasus-kasus perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing, kalian bisa mampu menentukan status kewarganegaraan anaknya tersebut. Nah, di sini Ibu akan melihatkan, ini gambar apa anak-anak? KTP. KTP. Iya, di gambar KTP ini ada menentukan apa anak-anak? Keterangan atau Identitas, Bu. identitas pribadi. Iya, identitas diri kita. Di situ juga ada mencantumkan status kewarganegaraan kita. Nah, inilah yang disebut tadi warga negara itu ditetapkan berdasarkan sebuah peraturan. Jadi kalau yang warga negara Indonesia bisa mendapatkan KTP, tapi bukan warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan KTP. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Ada 4 submateri yang akan kita bahas, yaitu tentang status warga negara Indonesia, asas kewarganegaraan Indonesia, penyebab hilangnya keluarga negara Indonesia, serta bagaimana syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, terlebih dahulu kita akan lihat ya, siapa-siapa saja yang disebut sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26. Ya, di sini kita akan lihat warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kalau pengertian adapun penduduk yang diatur pada pasal 26 ayat 2 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian lebih lanjut diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, sekarang kita lihat undang-undang yang mengatur tentang warga negara Indonesia. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya, ada 12 poin yang mengatur tentang siapa-siapa saja yang disebut sebagai warga negara Indonesia. Nah, sampai di sini Ibu mau bertanya dulu ya dengan kalian. Bagaimana menentukan status kewarganegaraan seseorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tua berbeda kewarganegaraannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Yanti. Silakan. Oh, Mayori atau Yanti? Mayori, Bu. Ya, silakan Mayori. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Contohnya seperti artis Aura Kasih, yang mana suaminya warga negara asing, otomatis anaknya warga negara Indonesia. Iya, tepat sekali. Jadi, cara kita menentukan status kewarganegaraan seseorang yang hasil perkawinan dari orang tuanya yang berbeda kewarganegaranya itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ya, contohnya seperti Aura Kasih ya, karena dia menikah dengan warga negara asing. Nah, di sini kita lihat yang poin 7, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Di sini ada 12 contoh andaikan ada terjadi kasus seperti hal demikian. Nah, bagaimana cara menentukan status kewarganegaraannya? Yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selain itu, ada juga ya, kalau negara Indonesia memiliki 2 pedoman dalam menentukan asas kewarganegaraan penduduknya atau warga negaranya. Yang pertama
pedomannya yaitu berdasarkan kelahiran. Dan yang kedua berdasarkan proses pewarganegaraan atau naturalisasi, ya. Kita lihat asas kewarganegaraan itu seperti apa. Nah, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui kelahiran, kewarganegaraan, pengangkatan anak, pemberian oleh negara terhadap seseorang yang berjasa atau karena alasan kepentingan negara. Nah, kalau berdasarkan kelahiran, di sini ada dua asas yang dianut, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Nah, asas ius sanguinis itu seperti apa? Yaitu berdasarkan keturunan, sementara asas ius soli itu berdasarkan tempat kelahiran. Nah, dengan adanya perbedaan penerapan asas kewarganegaraan yang dianut oleh setiap negara, itu menimbulkan yang disebut dengan apatrid dan bipatrid. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, silakan siapa yang bisa memberikan contoh kasus bipatrid? Siapa yang bisa memberikan contoh kasus bipatrid? Ya, silakan Leto. Seperti artis dikarenakan dua orang tuanya yang berada di kewarganegaraan yang berbeda. Iya, ya benar sekali. Jadi contoh kasus bipatrid itu adalah seperti yang dialami oleh artis Indonesia yaitu Yuki Kato yang mana memiliki dua kewarganegaraan dikarenakan orang tuanya yang kewarganegaraannya berbeda. Ayahnya berkewarganegaraan Jepang, ibunya berkewarganegaraan Indonesia. Kebetulan dia dilahirkan di negara Jepang yang menganut asas ius soli, sehingga terjadilah yang disebut dengan istilah bipatrid, ya. Di sini di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 12 poin ya yang mengatur siapa-siapa saja yang disebut sebagai warga negara Indonesia. Di sini Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, bagaimana menentukan status kewarganegaraan seorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tua berbeda kewarganegaraannya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Yanti. Untuk menentukan status kewarganegaraan, seorang yang kedua orang tua memiliki kewarganegaraan berbeda, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006. Contoh, pada poin 3 yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga asing dan ibu warga negara Indonesia. Iya, tepat sekali jawaban Yanti ya. Jadi cara menentukannya yaitu pada poin 3 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Di dalam menentukan asas kewarganegaraan, negara Indonesia mempunyai dua pedoman, yaitu yang pertama asas kewarganegaraan dan yang kedua yaitu proses kewarganegaraan. Dalam penerapan asas-asas kewarganegaraan ada dua, yaitu yang disebut dengan asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli yaitu menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Nah, yang kedua pedomannya yaitu berdasarkan proses kewarganegaraan atau yang disebut dengan naturalisasi. Nah, naturalisasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan naturalisasi biasa dan ada yang disebut dengan naturalisasi istimewa. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa memberikan contoh proses naturalisasi istimewa? Silakan Nak, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, dibuka kameranya Nak. Siapa namanya? Kenalkan. Saya, Bu, jawab, Bu.
Ya, siapa namanya? Aldian. 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 Ya, silakan Aldian. Naturalisasi istimewa adalah contohnya pemain sepak bola Gonzales yang mendapatkan naturalisasi istimewa atas jasa dan prestasinya untuk Indonesia. Iya, tepat sekali ya. Contohnya bagus sekali Aldian, seperti pemain sepak bola Gonzales ya, yang memenangkan perlombaan sepak bola pada saat itu ya, mereka menang mendapatkan juara kedua. Nah, asalnya Gonzales itu adalah warga negaraan Uruguay. Karena dia sudah berjasa memberikan kemenangan terhadap tim sepak bolanya yaitu timnas, maka dia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara istimewa ya, karena berkat jasanya tanpa perlu mengajukan permohonan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 8. Terima kasih Aldian ya sudah memberikan jawaban yang bagus sekali contohnya. Itu yang disebut dengan proses naturalisasi istimewa. Sedangkan proses naturalisasi biasa yaitu seseorang yang mau menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ya, sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 8. Ada 8 poin dalam mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia ya. Yang pertama adalah beliau harus berusia 18 tahun. Itu kalau mau menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengakui Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai konstitusi. Ya, yang ketiga dia tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana lebih dari 1 tahun. Ya. Yang selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani, mempunyai pekerjaan, dan membayar uang kewarganegaraan. Itu proses naturalisasi biasa. Karena di Indonesia kan banyak warga negara asing yang tinggal di Indonesia merasa nyaman dan menjadi warga negara Indonesia. Ya. Nah, selain itu juga nak, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila ya melanggar 9 ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, khususnya pasal 9. Salah satu Ibu kasih contoh ya, misalnya turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Nah, itu misalnya dia ikut pemilu di negara lain ketika dia tinggal di sana. Nah, itu otomatis dia kehilangan kewarganegaraannya. Ya. Baiklah, sampai di sini Ibu menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video. Setelah ini nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Ini adalah momen saat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memanggil Sudah Enzo kelihatan, Zensali, Nak? WNI keturunan Prancis yang lolos Sudah, Bu. karena akademi militer. Sudah? Sudah, Bu. Bu ulang dari awal ya, biar kalian jelas videonya. Beri. Nah, nih. Ini adalah momen saat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memanggil Enzo Zensali, WNI keturunan Prancis yang lolos sebagai calon prajurit Taruna Akademi Militer. Enzo diketahui punya darah Prancis dari ayahnya, sedangkan sang ibu adalah warga negara Indonesia. Panglima TNI pun langsung berdialog dengan Enzo menggunakan bahasa Prancis. Indonesia. Ma mère est Soudani, mon père français. Soudani. Oui, monsieur. Balik. Kamu ingin jadi apa? Patrick Omano.
Jambi itu orang pun jaga Belanda. J'habite en Normandie pendant 10 ans. Et 2 ans, c'est long avant. Très long. Avec la famille? Avec la famille, mon père et ma mère. On est bien le repas traditionnel à Paris. La baguette. Le baguette. Et croissant, chocolat chaud. Et les autres? Le fromage. Fromage, oui, fromage blanc. C'est bien, fromage alors. Iya. Vous mangez fromage? Fromage? Tous les jours. Tous les matins. Avec le baguette? Oui, la baguette. Oui, c'est bien. Iya. Oke. Enzo menghabiskan masa sekolah dasarnya di Perancis. Sementara itu, sejak usia 13 tahun, ia sekolah di Indonesia, mulai SMP hingga SMA. Bahkan sempat mengenyam pendidikan pesantren di Banten. Enzo ingin membuat bangga ayahnya yang telah tiada, juga untuk ibunya. Cita-citanya adalah ingin menjadi prajurit Kopassus. Teddy menyebut Enzo punya visi dan kepribadian yang bagus. Perjalanannya akan ditentukan saat ia lolos sebagai calon prajurit Taruna Akademi Militer. Baiklah anak-anak, kelihatan apa yang Ibu share? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ya kan? Bu. Ya. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Tugasnya adalah tayangan video yang sudah kalian amati, bagaimana pendapat kalian tentang kasus Enzo yang menjadi Taruna Akmil dengan status kewarganegaraan kedua orang tuanya. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya, anak-anak sekalian, silakan sekarang kerjakan. Ibu tunggu waktunya 5 menit. Bu, punya kami kelompok 1 sudah, Bu. Ya, tunggu kelompok 2 ya. Tunggu sebentar. Kelompok 2 lagi. Tunggu. Kalau udah semuanya siap, baru kita mulai diskusinya. Bu, punya kami kelompok 2 sudah, Bu. Iya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 siapa mewakili? Kelompok 2 yang sudah siap untuk menampilkan hasil diskusinya? Baiklah. Kami Ya, silakan. ya, Bu, sudah siap. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fatima Cindy Mucerdi, kedua Monica, ketiga Wandra, keempat Yusni, dan kelima Leto. Baiklah, pertanyaannya akan dibacakan oleh Wandra. Ya, baiklah. Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana menurut pandangan kalian tentang Enzo yang menjadi Taruna Akmil, sedangkan kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wandra. Menurut kelompok kami tentang Enzo Enzali yang menjadi Taruna Akmil tidak berpengaruh terhadap status kewarganegaraan orang tuanya yang berbeda. Alasannya akan dibacakan oleh Yusni. Baik, saya akan memberikan alasannya. Alasannya karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada poin 4 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Yusni yang ayahnya berkewarganegaraan asing dan ibunya warga negara Indonesia. Otomatis si Enzo berdasarkan Undang-Undang tahun 6 menjadi warga negara Indonesia. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Leto. Jadi kesimpulannya tidak ada masalah dia menjadi Taruna Akmil dan tentunya dia memiliki jiwa nasionalisme dan
patriotisme yang tinggi terhadap negara Indonesia karena ibunya warga negara Indonesia. Baiklah, sampai di sini saja. Baik. Sekian dari hasil kelompok kami. Sekian dari terima kelompok kasih. Ya, sekarang dari kelompok lainnya yang maju, kelompok Sepiska, kelompok 1. Kelompok Sepiska mana? Sepiska? Selain kelompok yang satu kelompok dengan Sepiska, siapa-siapa saja, Nak? Mayori, Bu. Oh iya, Mayori silakan. Mewakili dari kelompok 1, saya akan membacakan dan jawabannya. Iya. Silakan, Nak. Ayo kelompok 1 menampilkan diskusinya. Oh. Hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, tidak ada masalah dengan status kewargaan negaraan orang tua Enzo yang berbeda dalam artinya tidak berpengaruh terhadap si Enzo-nya berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Dengan demikian, si Enzo merupakan warga negara Indonesia. Kalau dilihat dari asas yang dianut oleh Indonesia, yaitu asas insanianis, yang artinya asas yang menentukan kewargaan negaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Halo, bisa dengar suara Ibu? Ya, Bu. Nah, Sepiska. Ya, Ya, Bu, silakan. Kemarin tuh tinggi. Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Silakan Sepiska. Ya. Jadi kesimpulannya si Enzo menjadi taruna di Akmil tidak mengurangi rasa nasionalisme dan patriotisme di dalam diri si Enzo. Sebab dia memiliki darah keturunan dari ibunya yang warga negara Indonesia asli. Sekian Buku tulisnya. dan terima kasih. Iya, bagus sekali ya tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu minta tanggapan dari kelompok 6 yang terakhir sekali memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok temannya. Nah, yang lainnya diam, di mute speakernya. Silakan Nesa dari kelompok 6 yang akan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok temanmu. Baiklah Bu, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Saya Inessa Selvanovita dari kelompok 6 mewakili teman-teman saya yang menanggapi setuju dengan pendapat mereka tentang kasus Enzo and Ali yang masuk menjadi taruna meskipun kewarganegaraan orang tuanya yang berbeda. Karena dilihat dari Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan asas ius sanguinis, otomatis Enzo adalah warga negara Indonesia. Baiklah Bu, sekian tanggapan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Pulang nih. Iya, baik sekali ya tanggapan dari Nesa mengenai hasil diskusi kelompok temannya. Ibu ucapkan terima kasih. Sekarang Ibu sudah selesai menyampaikan materi pada hari ini. Untuk itu, Ibu mohon kepada peserta didik untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang warga negara dan penduduk. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini, Nak? Saya, Bu. Ya, Tania. Silakan, Tania. Baiklah, kesimpulan pada hari ini. Yang pertama, siapa saja yang termasuk WNI
dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 UUD NRI. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang WNRI. Yang ketiga, proses perwarnan negaraan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 12 2006 ada dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Yang keempat, dalam penerapan asas warga negara terdapat dua pedoman, yaitu asas warga negara berdasarkan kelahiran dan naturalisasi, yang mana asas kewarganegaraan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Asas isolasi berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan ius sanguinis berdasarkan keturunan. Iya, terima kasih kepada Titania yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, jadi ada 4 poin. Yang pertama, siapa-siapa saja yang termasuk menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1145 pasal 26. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu proses kewarganegaraan yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ada 2, yaitu proses naturalisasi biasa dan proses naturalisasi istimewa. Yang terakhir keempat yaitu pedoman dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang. Indonesia menganut 2 asas, yaitu 2 proses, yaitu pertama berdasarkan asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Yang kedua yaitu berpedoman kepada proses naturalisasi. Ya, terima kasih kepada Tania yang sudah memberikan kesimpulan. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9 sebab-sebab seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ya dapat memberikan manfaat kepada kalian sehingga kalian mengetahui mana yang disebut dengan warga negara dan bukan warga negara, serta aturan-aturan tentang warga negara dan penduduk yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, nanti Ibu akan share tugas evaluasi kalian ke WA grup ya, Nak. Nah, setelah ini Ibu akan kirim linknya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Aldian untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.